Dari hasil penyidikan kita ini, mereka yang paling bertanggung jawab di perkara inilah yang kita bawa ke pengadilan. Untuk perkembangan lebih jauh, karena ini masih jalan juga, penyidikan masih jalan, ini sudah penyidikan khusus. Perkembangan tidak hanya di penyidikan, tapi juga di persidangan pun ada depan Pak. Jadi rekan-rekan wartawan bersabar. Untuk penahanan tadi belum, karena yang bersangkutan masih kooperatif. Dan suatu saat bisa saja kalau misalnya dalam panggilan berikutnya misalnya tidak kooperatif, bisa saja dilakukan. Ini masih tergantung daripada kebutuhan penyidik. Penetapan tersangka perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bukit Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai tahun 2021. Berdasarkan surat perintah penyidikan koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Sprin 02 PM PD 1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, tim penyidik koneksitas yang terdiri dari jaksa penyidik pada bidang pidana militer dan penyidik dari POM TNI serta auditor militer tinggi 2 Jakarta telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi perkara koneksitas, dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bukit Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dan pelaku dari sipil. Tim penyidik koneksitas telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi yang terdiri dari prajurit TNI aktif ada 8 orang dan purnawirawan 10 orang sehingga totalnya adalah 18 orang. Saksi sipil berjumlah kurang lebih 29 orang dan permintaan keterangan ahli berjumlah 2 orang. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 perusahaan swasta, dalam hal ini kantor PT DNK di kawasan Prapanca Jakarta Selatan dan Panin Tower lantai 18A kawasan Senayan City Jakarta Pusat, dan 1 unit apartemen yang merupakan tempat tinggal dari SW yang saat itu menjabat sebagai direktur utama PT DNK, serta mengumpulkan barang bukti termasuk bukti sitaan dan barang bukti elektronik yang mana dengan bukti tersebut diperoleh permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. 1. Laksamana Muda Purnawirawan AP. Beliau ini adalah mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan pada periode 2013 sampai dengan Agustus 2016. Tersangka yang kedua adalah dari sipil inisial SCW. Ulangi lagi, dari sipil inisial SCW. Selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kesuma atau PT DNK. Tersangka yang ketiga inisial AW selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma atau PT DNK. Bahwa tersangka Laksamana Muda Purnawirawan AP bersama-sama dengan SCW dan AW secara melawan hukum merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avante bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu pada pasal 8, pasal 13, pasal 22 ayat 1, pasal 38 ayat 4. Berikutnya juga melanggar Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Yang dilanggar di sini adalah pasal 16, pasal 27 dan pasal 48 ayat 2. Para tersangka ini sangat kooperatif dan tidak ada kekhawatiran dari kami bahwa para tersangka ini akan melarikan diri. Kami sudah cekal juga, ya, sampai finalisme itu. Gitu ya. Jadi untuk sementara kita tidak lakukan penahanan karena masih kooperatif. Tapi kalau misalnya di pada saat berstatus sebagai tersangka mereka bersulit, maka kita langsung tahan, kita langsung tahan. Seperti itu. Terima kasih.